banyak manusia yang melupakannya. Semoga kita ini tidak melupakan bulannya Nabi Muhammad, tidak lupa kepada Nabi Muhammad, di antaranya dengan jalan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad, wabil khusus di bulan Sya'ban ini. Sebagaimana keterangan dawuh Kanjeng Nabi, Sya'banu syahri Sya'ban, ini bulannya Nabi Muhammad. Yang pertama karena supaya kita ini selamat agar tidak tergolong kepada orang-orang yang lupa kepada bulannya Nabi Muhammad, supaya kita selamat tidak tergolong kepada orang-orang yang lupa kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad inilah Babullahil Udma, pintu agungnya Allah. Segala perintah dari Allah turun kepada kita melalui Nabi Muhammad. Segala larangan dari Allah turun kepada kita melalui Nabi Muhammad. Mengapa diperintah sholawat? Ini banyak rahasianya. Dan sholawat ini banyak keajaiban-keajaiban. Pernah suatu saat ada seorang murid yang akan berangkat mengaji di pesantren. Bulan Rajab mengantar temannya naik kereta api. Kereta api eksekutif. Lah murid ini mengantar temannya ini dalam hati batin, ya Allah, kereta api eksekutif kok bagus ya, nyaman. Selama ini saya belum pernah naik kereta api eksekutif. Semoga nanti bulan depan, bulan Sya'ban, bisa berangkat ngaji naik kereta eksekutif. Karena maaf, si murid ini memang kondisi ekonominya ini menengah ke bawah. Sedangkan yang temennya diantar ini termasuk ekonomi atas. Jadi pada saat mengantar ini membatin supaya bulan depan ini bisa berangkat ngaji ini naik kereta eksekutif. Kemudian masuk bulan Sya'ban, murid ini memperbanyak membaca sholawat, mohon syafaat Nabi Muhammad, semoga bulan Sya'ban bisa berangkat ngaji naik kereta eksekutif bisa nyaman. Ternyata sampai di bulan Sya'ban mengumpulkan uang juga belum cukup untuk berangkat ngaji maupun nanti untuk pulangnya. Ini naik kereta eksekutif gak cukup. Akhirnya beli tiket KA ekonomi. Waktu itu kurang lebih sekitar harganya tiket itu 28.000. Setelah ke loket beli tiket, dapat tiketnya, uangnya yang 28.000 dikembalikan. Murid ini kaget, loh kok uangnya dikembalikan, tiketnya dikasihkan. Tanya kepada petugasnya, Pak, ini tiket buat saya. Iya. Lah uangnya kok dikembalikan? Loh iya, ini kembaliannya. Loh enggak Pak, tanya. Tadi kan saya bayar 28.000, ini kok dikembalikan? Laki-laki petugas loket mengatakan, iya, itu kembalian uang sampean. Wah, ajaib ini. Tiket dikasihkan, uangnya dikembalikan. Kata petugas loket sudah bayar, itu kembaliannya. Karena murid ini pernah dengar dawuh gurunya, bahwa cerita gurunya ini ada suatu saat murid berangkat ngaji ini mengamalkan doa-doa khusus
ada ini berangkat supaya ini nggak bayar. Memang nggak bayar, tapi ketika sampai di tempat pengajian, sebelum ngaji ditegur oleh gurunya. Siapa yang tadi berangkat ngaji tidak bayar, agar nanti dicari kendaraannya, pulang ngaji dibayar. Wah, ini repot. Ingat itu dawuh gurunya, lah si murid ini berusaha menyadarkan atau menegaskan ke petugas loket, Pak, ini uang saya, pas harganya sesuai tiket. Barulah setelah ditegaskan petugas loket ini, oh iya ya, ya sudah, akhirnya uangnya diterima. Lah kemudian si murid ini setelah beli tiket nunggu KA, nyari warung kopi, ngopi, rokokan, nggak dinyana ketemu temennya yang juga berangkat ngaji. Saling tanya, ngobrol, kamu naik apa? Oh, saya naik ekonomi. Lah sampean, oh aku naik ini eksekutif. Dah, kamu naik KA eksekutif aja bareng saya. Loh, saya udah beli tiket, enggak apa-apa. Tiket mau kembalikan. Ini tak tambahi. Kamu naik eksekutif bareng saya. Batinnya si murid, ya Allah, ini keajaiban apa lagi? Sudah tadi tiket bayar, uangnya dikembalikan. Kemudian ini sudah beli tiket ekonomi diganti naik kereta eksekutif. Dibayari pisan. Subhanallah, batin murid. Apakah ini keajaiban-keajaiban sholawat? Ini sebagian kisah kecil mengenai keajaiban sholawat. Nah, khususnya kepada murid-murid PTQ di bulan Sya'ban ini, semoga kita ini bisa memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Harapannya semoga kita ini dapat berkah syafaatnya Nabi Muhammad. Kita ini bisa menjadi manusia yang hatinya qalbin salim, hatinya selamat. Ini pokok utamanya. Fa insya Allah, kalau manusia itu hatinya selamat, manusia ini hidupnya akan tenang, hatinya tentram, tidak suka gontok-gontokan, tidak suka tukaran, menghormati perbedaan.